Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman DKV 3. Kali ini saya akan ngobrolin tentang tugas kedua. Dan kenapa pertanyaan di absensi adalah positioning seperti apa yang akan kamu ajukan dalam tugas kedua. Positioning yang dimaksud di sini seperti pada video yang sudah saya posting pada materi DKV 3 kemarin berkaitan dengan uh, positioning dari diri kalian sebagai self branding. Jadi gini, saya akan cerita dulu. Kalian di pengantar desain komunikasi visual sudah diberikan dasar desain komunikasi visual tentu. Dan berkaitan dengan bagaimana mengkomunikasikan, itu juga sudah dari semester 1 sampai semester 5, kalian juga sudah banyak mendapatkan masukan, sudah banyak mendapatkan latihan. Kemudian di DKV 1 kalian belajar layout, kalian juga belajar tentang style, tentang bagaimana membentuk karya dari inspirasi-inspirasi gaya-gaya masa lalu. Kemudian di DKV 2 kalian dikonstruksikan atau diberikan tentang bagaimana membuat brand identity melalui grafik standar manual. Sehingga konstruksi brand itu seharusnya juga sudah diinterpretasi dari diri kalian masing-masing. Dan ini yang menjadi penting untuk mengerjakan di positioning pada tugas kedua ini. Banyak dari kalian saya rasa akan bingung karena memang pada dasarnya mata kuliah DKV 3 ini sebenarnya adalah mata kuliah untuk mengaplikasikan aplikatif bagaimana caranya mencari positioning. Nah, ini menjadi kata kunci. Kenapa saya menggunakan kata positioning? Karena disitulah kalian mampu menunjukkan keunikan kalian. Nah, beberapa jawaban kalian ada yang nyangkut, ada yang hanya sekedar jawab gitu. Dan itu yang sebenarnya menjadi masalah. Yang sekedar jawab biasanya um, melihat video itu separuh atau sebagian atau kemudian langsung ke belakang. Dan itu yang menjadi masalah, tidak membeli keseluruhan. Padahal videonya nggak lebih dari 10 menit. Memang saya sengaja membuat tidak lebih dari 10 menit. Karena rata-rata ketika 10 menit ke atas, nyimaknya retensi atau kalian menyimaknya nggak banyak yang sampai akhir. Itu hanya sekitar 20 atau 30% saja dari semua kelas. Oke, saya akan jelasin. Bagaimana caranya mengerjakan ini, yaitu gunakanlah diri kalian dengan pertanyaan-pertanyaan strategi branding yang sudah saya ajarkan. Coba strategi branding itu kalian ubah bukan ke klien, tetapi diri kalian sebagai klien, diri kalian juga sebagai desainer. Jadi macam kalian mempertanyakan diri, siapa sih target market gue, kemudian apa sih yang bisa gue tawarkan, apa keunikan diri gue, gitu kan. Dan itu kalau dari jawaban-jawaban ini, ada yang menarik kayak manusia lilin. Oh, berarti dia ingin menjadi manusia lilin. Tentang apa sih manusia lilin itu? Nah, itu kalian bisa menggunakan teknik DKV 2, mind mapping, kemudian creative brief, kemudian juga thumbnail. Sehingga aplikasinya nanti, hasil akhirnya itu adalah pencerminan terhadap strategi branding yang kalian tetapkan menjadi seperti apa. Gitu. Nah, ada juga yang menulis positioning yang berdasar kategori produk. Produknya itu saha eta. Produknya itu ya kalian sendiri. Nah, berdasar kategori produknya apa? Kalian mau jadi sekedar penerjemah atau visualizer saja atau lebih dari itu? Nah, itu yang penting untuk diputuskan. Nah, bisa ini jawaban yang bagus nih. Saya ingin dilihat sebagai orang yang mau belajar lebih dalam tentang apa yang saya kerjakan, menerima segala masukan. Saya juga akan melakukan strategi visual branding dengan kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi bisa memperbesar target market, menumbuhkan relasi dengan orang banyak. Itu sudah ada kata kuncinya, ada keyword-keywordnya yang bisa di thumbnailkan. Terus juga bisa dikeluarkan untuk tugas ini atau bisa dibuat untuk tugas ini. Nah, kalian sebagai mahasiswa desain komunikasi visual tentu berkaitan dengan uh, apa namanya, bagaimana menerima kritik itu menggunakan thumbnail seperti apa, kemudian mengkonstruksikan seperti apa. Ada yang kok berkolaborasi, misalkan kolaborasi itu menggunakan gambar apa yang ciri khas kalian, yang menunjukkan self branding kalian. Nah, itulah yang perlu pendalaman, bagaimana strateginya yang ingin kalian kembangkan, ke lini seperti apa yang ingin kalian bangun pada diri kalian sendiri. Ini macam membuat kurikulum vitae, tetapi bentuknya saya tidak mengharuskan seperti CV, karena CV itu mengkungkung ya, CV itu tidak membebaskan. Nah, konsep konsep visualnya
itu akan bergantung pada hasil dari pendalaman brainstorm kalian. Jadi nanti bentuknya ke saya, ya macam poster bisa, macam infografik juga bisa, kemudian macam ilustrasi juga bisa, bergantung self branding kalian mau kalian bangun seperti apa gitu. Nah, ada juga konten kreator. Konten kreator ya seperti apa? Spesifik kan. Kalian sudah mendapatkan di Cafe 2, kalian juga sudah mendapatkan bagaimana cara menggali ide. Nah, itulah yang perlu kalian lakukan untuk tugas kedua. Hasilnya adalah karya satu halaman PDF ke saya yang mencerminkan itu semua. Yang mencerminkan diri kalian, yang mencerminkan konstruksi berpikir, branding kalian sendiri. Kalau kalian tidak dimulai dari diri kalian, mau mulai dari mana? Kita belajar branding gitu. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan sekian tips-tips kali ini. Dan siap pada tugas kedua.